Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, para penjelajah malam di Shyflash Channel, dan para pembaca setia di shyflash.com. Angin malam ini rasanya tidak sekadar berhembus, melainkan berbisik. Bisikan yang berasal dari jauh, dari balik tembok pepohonan yang rimbun, tempat di mana bayangan menelan cahaya. Kita akan memasuki wilayah yang namanya saja sering membuat bulu kuduk merinding. Sebuah hutan kuno yang menyimpan rahasia kelam dan perjanjian-perjanjian yang tidak boleh dilanggar. Cerita ini bukan sekadar tentang hilangnya seseorang, tetapi tentang harga yang harus dibayar oleh jiwa yang tergoda oleh kekuasaan duniawi. Dalam kegelapan alas Patirogo, tidak ada yang gratis. Semuanya ada taruhannya. Mari kita dengarkan, dengan niat yang bersih, dan jangan sekali-kali berpaling ke belakang. Desa Kedung Lumbung terbaring tenang di kaki Bukit Kapur. Desa itu seperti desa-desa tua lainnya di tanah Jawa, sunyi, dihuni keturunan para petani yang lahir dari tanah dan akan kembali menjadi tanah. Namun, ada satu sisi desa yang tidak pernah disentuh oleh cahaya matahari secara sempurna, tepi barat yang berbatasan langsung dengan hutan lebat yang disebut Alas Patirogo. Hutan Dewa Kematian. Hutan tempat tubuh binasa. Sukri adalah salah satu penghuni desa Kedung Lumbung. Lelaki berusia kepala 5 itu sudah terbiasa dengan kenyataan pahit. Rambutnya memutih di pelipis, bukan karena usia, tapi karena terlalu sering menatap matahari yang terik mencari nafkah. Punggungnya membungkuk, membawa berat beban hidup yang ditariknya sejak masih muda. Ia bukan siapa-siapa, hanya debu di jalan raja. Manusia biasa yang hidup dari keringat dan tangannya yang kasar. Setiap pagi, sebelum ayam berkokok kedua kalinya, Sukri sudah terjaga. Bau arang dan dapur kayu adalah aroma pertama yang menghangatkan hidungnya. Di dapur sempit, istrinya, Marni, sudah sibuk menata nasi dalam piring beling retak. Mereka hidup pas-pasan, namun ada satu harta yang tidak ternilai bagi Sukri. Seorang putra bernama Raka yang sedang duduk di bangku SMP. "Ayah, hari ini ujian praktek," bisik Raka pagi itu, suaranya terdengar khawatir. Sukri mengelus kepala anaknya, tangannya yang kasar penuh kalus. "Jangan takut, nak, yang penting niat. Ayah sudah kerja keras untuk bayar uang sekolahmu. Jangan kamu kecewakan." "Saya tidak akan, Ayah," jawab Raka, matanya bersinar. Menelan nasi dan sambal terasi dengan lahap seolah tiada besok. Sukri menghela napas. Hari-hari yang ia lalui selalu sama. Cangkul, sapu lidi, keringat, dan upah receh. Hingga pada suatu sore menjelang maghrib, ketika langit di barat mulai memerah seperti darah beku, Sukri pulang dari sawah dengan tubuh yang terasa lebih berat dari biasanya. Ia menyusuri jalan setapak yang mengarah ke pemukiman, melewati batas wilayah desa dan Alas Patirogo. Di bawah pohon beringin raksasa yang akar-akarnya menjulur keluar tanah seperti ular yang sedang tidur, duduk seorang lelaki tua. Sosok itu mengenakan surjan hitam pekat, sorban kepala kuno, dan memegang tongkat kayu hitam yang berurat emas. Wajahnya tidak tua, tapi tak muda juga. Abadi, tajam, lebih tajam dari duri bambu. Sukri berhenti. Jantungnya berdegup kencang tanpa sebab. Ia merasakan aura yang menekan dada. "Sukri," panggil lelaki itu. Suaranya datar, tidak ada gelombang suara, namun terdengar jelas di gendang telinga Sukri seolah berbisik di samping kepalanya. Sukri menunduk, tanpa sadar menggenggam erat gagang cangkulnya. "Iya, Pak, ada apa?" Lelaki itu berdiri. Di saat bersamaan, angin di sekitar hutan tiba-tiba berhenti berembus. Daun-daun yang tadinya bergoyang terpaku diam. "Ada pekerjaan di dalam," kata lelaki itu menunjuk ke arah kegelapan hutan Alas Patirogo. "Berat, tapi upahnya cukup untuk menyekolahkan anakmu sampai tua." Tawaran itu menggoda, sangat menggoda. Tapi Sukri punya insting binatang yang tajam. Ia mencium bau anyir yang samar dari arah lelaki itu. "Kerja apa, Pak? Dan siapa Tuan?" "Tuan tidak butuh nama," jawab lelaki itu dingin. "Dia butuh tenaga."
Seseorang yang jujur, yang tidak punya niat busuk. Kau punya kualitas itu, Sukri. Rumahmu sederhana, hatimu lurus. Sukri menelan ludah. Di mana tempatnya? Di Alas Pati Rogo. Masuk setelah maghrib nanti. Jangan bilang siapa-siapa, kalau kau cerita, upahnya jadi kutukan. Lelaki tua itu melangkah masuk ke rimbun pohon, dan seketika tubuhnya menyatu dengan bayangan. Lenyap tanpa suara. Malam itu Sukri tidak bisa tidur. Di balai bambu di belakang rumahnya, ia hanya menatap bulan sabit. Di dalam dada, perasaan ingin menolak berkelahi dengan perasaan butuh. Raka butuh biaya, Marni butuh obat sakit pinggang. Tapi bunyi nama tempat itu, Alas Pati Rogo, membuat hatinya bergetar. Namun, saat Raka tertidur pulas dengan buku pelajaran di dada, tekad Sukri mengeras. Ia tidak punya apa-apa selain nyawa. Jika nyawa itu bisa dijadikan alat tukar untuk masa depan anaknya, ia akan ambil risikonya. Maghrib tiba, langit berubah warna menjadi ungu gelap. Sukri berpamitan pada Marni dengan alasan mau menjaga sawah dari babi hutan. Ia berjalan menuju batas desa. Di tepi hutan, sosok lelaki tua itu sudah menunggu. Kau datang, katanya. Iya, Pak. Lewati akar ini, Sukri melangkah membelah akar beringin yang menjulang itu. Saat kakinya melintasi batas, dunia di matanya berubah. Udara menjadi dingin menusuk tulang. Bau tanah lembab berubah menjadi bau bunga melati dan bau tanah kuburan yang sangat kuat. Selamat datang di alam kita, bisik lelaki tua itu. Di sini, waktu adalah sirkuit tanpa ujung. Perjalanan ke dalam Alas Pati Rogo bukanlah perjalanan biasa. Sukri merasa seperti berjalan di atas air atau di atas awan. Pohon-pohon di sini tidak berdaun hijau, melainkan daun merah gelap, seolah menyerap darah. Tidak ada suara serangga, hanya bunyi langkah kaki mereka berdua. Mereka tiba di sebuah tanah lapang di tengah hutan. Di sana, berdiri sebuah kampung yang aneh. Rumah-rumahnya berbentuk joglo dengan tiang kayu hitam mengkilap, tanpa jendela, hanya pintu yang lebar dan gelap. Lampu gantung warna merah samar menyinari jalan setapak. Sukri melihat orang-orang berjalan berlalu lalang. Mereka mengenakan pakaian adat Jawa kuno. Tapi yang membuat Sukri tercekat adalah, mereka tidak bersuara. Mereka tidak saling menyapa. Mereka bergerak seperti wayang kulit yang ditarik tangan dalang yang tidak terlihat. Kerja apa di sini? Tanya Sukri ketakutan. Bantu mereka. Lelaki tua itu menunjuk ke arah sebuah bangunan besar yang tampaknya seperti lumbung raksasa. Mereka sedang membangun tugu penjaga. Angkat batu, susun pasir. Sukri mengikuti arahan itu. Ia diarahkan ke sekelompok pekerja. Di antara para pekerja bertubuh tinggi besar dan pucat, ada satu sosok yang bungkuk. Lebih pendek, lebih kecil, berpakaian lusuh, penuh keringat kotoran, bukan keringat wangi, melainkan keringat bau tanah busuk. Lelaki bungkuk itu mengangkat batu gede yang berat. Tulang-tulangnya terlihat mau patah, tapi ia terus berulang-ulang. Nafasnya memburu seperti sapi disembelih. Sukri mendekat, curiga. Saat lelaki itu membalikkan badan untuk mengambil batu lain, wajahnya yang menyengat cahaya merah membuat Sukri terhuyung. Bapak Lurah Darmono, sergah Sukri. Lelaki itu terjatuh, batu itu terlepas dari tangannya. Wajah pucat, mata cekung, jenggot acak-acakan. Itu benar-benar Darmono, kepala desa Kedung Lumbung yang hilang 10 tahun lalu. Orang yang dulu sangat disegani, kini tak lebih dari budak pengangkat beban di hutan mati. Sukri, gumam Darmono, suaranya serak. Apa kau juga masuk perjanjian? Lelaki tua yang mengantar Sukri, yang ternyata adalah salah satu penjaga alam bernama Ki Ageng, berdiri di samping mereka. Dia diundang, Darmono. Bukan karena perjanjian, kata Ki Ageng tegas. Sukri menatap Pak Lurah dengan tatapan tidak percaya. Pak, di sini tempatnya Bapak selama ini? Pak Lurah Darmono menunduk, air mata bercucuran membasahi pipi kotornya. Aku dihukum, Sukri. Ini nerakaku. Mereka beristirahat sejenak di pinggir bangunan.
Di alas Patirogo, tidak ada rasa lapar atau haus yang menyiksa fisik, tetapi ada rasa letih yang menghantui jiwa. Dulu, cerita Pak Lurah dengan suara gemetur. Desa butuh dana besar untuk irigasi. Aku dipikul beban itu. Aku terdesak. Ada orang menemuiku di perbatasan hutan ini. Katanya jika aku tanda tangani surat kontrak dan serahkan seikat rambutku serta secarik kain kafan, aku akan diberi emas sebanyak 1 lumbung penuh. Pak Lurah menatap tangannya yang menghitam. Aku melakukannya. Itu adalah perjanjian terlarang. Aku menyerahkan kepala desa pada penguasa hutan, tanpa tahu bahwa harga emas itu adalah hidup wargaku pelan-pelan, dan akhirnya, diriku sendiri. Bagaimana Bapak bisa di sini? Setelah emas habis, setelah kekeringan dan penyakit mulai menyerang desa karena kutukan perjanjian itu, aku dipanggil. Saat aku masuk hutan untuk ritual kedua, aku tidak pernah kembali. Tubuhku milik mereka sekarang. Aku harus menanggung beban tanpa boleh mati. Ini siksaan yang tak berujung. Sukri merinding. Hutan ini memang tempat pembunuhan jiwa. Ia melihat sekeliling, para pekerja lainnya. Mereka adalah manusia-manusia yang gagal bayar atau melanggar sumpah. Merto, kalau kau bisa keluar, tolong istriku, bisik Pak Lurah. Bilang padaku, aku sudah tidak tamak lagi. Sukri menggenggam tangan Pak Lurah yang dingin seperti mayat. Saya akan coba, Pak. Tapi bagaimana cara keluar? Ki Ageng berkata Sukri harus menyelesaikan pekerjaan. Tapi pekerjaan apa? Menumpuk batu? Atau ada yang lain? Hari-hari di alas Patirogo berlalu tanpa kalender. Sukri bekerja keras, kadang bersama Pak Lurah Darmono, kadang sendiri. Anehnya, Sukri tidak merasa makin lemah. Justru tubuhnya makin segar, seolah hutan ini memberinya vitalitas demi pekerjaan itu. Ki Ageng sering mengawasi mereka dari kejauhan. Tatapannya selalu menilai. Suatu waktu, saat bulan merah bersinar di atas kampung itu, Ki Ageng mendekati Sukri. Pekerjaanmu baik, manusia. Niatmu bersih. Kau tidak menuntut lebih. Hanya ingin kembali. Gusti, jawab Sukri sopan. Boleh, kata Ki Ageng. Tapi sebelum kau keluar, aku punya satu syarat yang tertera dalam undangan masuk ini. Ki Ageng menunjuk ke arah Pak Lurah Darmono yang sedang memikul kayu berat. Dia memiliki hutang utama. Hutang perjanjiannya tidak lunas. Sesuai hukum, dia harus tinggal sampai tubuhnya luluh menjadi tanah. Jantung Sukri berdegup keras. Tapi dia sudah menyesal, Gusti. Penyesalan tidak membatalkan utang, balas Ki Ageng dingin. Sukri menatap Pak Lurah. Pria itu kelihatan hancur. Ia ingin pulang, menebus dosanya di dunia nyata, bukan di neraka palsu ini. Kalau begitu, saya yang menjamin, kata Sukri tiba-tiba. Suaranya bergetar, tapi tegas. Ki Ageng menoleh tajam. Apa? Saya jamin dia pulang bersama saya, ujar Sukri. Saya akan tanggung semua risiko kalau dia mengulangi kesalahan. Ki Ageng tertawa pelan, tawa yang menggetarkan dedaunan. Kau gila, kau tahu apa artinya menjamin orang yang sudah mengikat diri dengan perjanjian terlarang? Jika dia berkhianat lagi, bukan hanya dia, keluargamu, anakmu, cucumu, sampai keturunan ke-7 akan masuk ke sini menjadi pekerja budak. Ancaman itu mengerikan. Sukri membayangkan Raka, putranya, terjebak di tempat ini mengangkat batu selamanya. Tapi saat ia menoleh ke mata Pak Lurah Darmono, ada keputusasaan yang terlalu dalam untuk diabaikan. Siapapun, Gusti, kata Sukri sambil menunduk hormat. Berani bersalah, berarti berani dihukum. Tapi berani menyesal, berarti pantas diberi ampun. Saya bukan sultan, bukan orang berilmu. Saya hanya buruh tani, tapi saya punya sumpah. Sumpah Sukri tiba-tiba membuat suasana hening. Angin berhenti, para pekerja lain berhenti bekerja. Ada kekuatan sederhana dalam kata-kata Sukri. Ki Ageng menatap Sukri lama sekali. Baiklah, kalau kau begitu yakin, kita akan uji. Ujiannya bukan fisik. Kabut merah menyelimuti mereka. Di dalam kabut,
Sukri melihat bayangan. Ia melihat Raka sakit keras, tidak ada obatnya. Ia melihat istrinya menangis di depan rumah Reyot. Ia melihat dirinya butuh dan lumpuh. Itu adalah gambaran jika ia membawa pulang kutukan Pak Lurah. Kau masih ingin menjamin? Tanya suara gaib. Ya, jawab Sukri mantap. Saya percaya kalau kita jujur, Gusti Tuhan akan melindungi. Saya tidak takut miskin, saya takut anak saya menjadi penakut. Kabut berpindah ke Pak Lurah. Pak Lurah melihat bayangan kekayaan kembali. Ia menjadi kepala desa lagi, di Sanjung. Tapi kemudian hutan menelannya lagi, kali ini selamanya. Aku tak mau kaya lagi, teriak Pak Lurah. Aku tak mau jadi kepala desa, biar saya jadi kuli saja. Tolong, jangan bawa saya ke sini lagi. Kabut mereda, Ki Ageng mengangguk. Pancasila luhurmu melebihi ilmu orang pandai. Baiklah, kau boleh pulang, dan dia boleh ikut dengan syarat. Ki Ageng menatap Pak Lurah. Selama kamu hidup, kamu tidak boleh mencari jabatan. Kamu tidak boleh menggunakan pesugihan lagi. Kamu harus hidup miskin sampai mati, tapi bersih. Jika sekali saja kamu melanggar, jaminan Sukri akan diambil. Siap, Gusti, siap, teriak Pak Lurah sambil bersujud di kaki Ki Ageng. Bawa dia pergi, kata Ki Ageng kepada Sukri. Pergi sebelum matahari alas Pati Rogo terbit. Sukri menarik tangan Pak Lurah yang gemetar. Keduanya berlari menuju celah pohon beringin yang sama. Saat melompati akar besar, Sukri merasa seperti menembus dinding air. Dunia berputar, suara mendering, dan jebres. Merto terjatuh di atas rumput basah desa Kedung Lumbung. Udara segar memenuhi paru-parunya. Langit malam biasa, bintang-bintang bersinar indah. Di sebelahnya, Pak Lurah Darmono terbaring lemas, tapi hidup. Napasnya memburu seperti orang yang baru selamat dari tenggelam. Kita hidup, bisik Pak Lurah. Kita hidup. Sukri menatap hutan di belakang mereka. Gelap, sunyi, dan mengerikan. Tapi di dalam sana, ia meninggalkan sesuatu. Keberaniannya. Subuh sudah tiba ketika Sukri mengantar Pak Lurah Darmono ke rumahnya yang dulu besar, kini sudah disewakan dan berubah fungsi menjadi gudang tua. Halamannya tak terawat, penuh rumput liar. Pak Lurah berdiri di depan pagar, mengetuk pintu besi yang berkarat. Istri Darmono, yang sekarang sudah janda tua, membukakan pintu dengan mata ngantuk. Saat lampu senter mengenai wajah suaminya yang kotor, bau busuk, tapi hidup, perempuan itu pingsan. Kejadian itu menjadi guncangan besar di desa Kedung Lumbung. Pak Lurah Darmono kembali setelah 10 tahun hilang. Ceritanya, Sukri dan Pak Lurah bersepakat untuk tidak menceritakan tentang alas Pati Rogo. Mereka beralasan Pak Lurah tersesat di hutan dan hidup sebagai pengemis di pulau seberang. Tapi perubahan pada Pak Lurah terlihat nyata. Ia menolak untuk kembali menjadi kepala desa. Ia menolak jabatan apapun. Ia hidup dengan memungut barang bekas, menjadi tukang bersih desa, atau menyapu jalan tanpa bayaran. Ia sangat miskin, jauh lebih miskin dari Sukri. Namun, anehnya, semenjak kepulangan Pak Lurah, desa Kedung Lumbung mulai sejuk. Sawah-sawah yang dulunya sering gagal panen kini subur. Penyakit aneh pada ternak hilang. Warga desa mulai melihat bahwa Pak Lurah yang dulunya sombong, kini memiliki aura wajah yang sangat tenang dan bercahaya. Sukri hidupnya berubah sedikit. Di kantong celananya, saat ia berjalan pulang dari hutan itu, ia menemukan seikat uang kertas tua yang sudah tidak berlaku. Tapi saat ia sampai di rumah, ia menemukan beras 1 karung di teras. Seorang saudara jauh tiba-tiba memberi warisan tanah kecil, dan berhasil dijual dengan harga lumayan. Sukri menggunakan uang itu untuk memperbaiki rumah dan menyekolahkan Raka kuliah. 6 tahun kemudian, Sukri dan Pak Lurah duduk di warung depan balai desa, menikmati kopi pahit. Merto, panggil Pak Lurah, sekarang hanya memanggil nama Sukri seperti teman biasa. Saya sering bermimpi tentang hutan itu, tapi sekarang, kabutnya tidak lagi merah, jadi putih. Sukri tersenyum.
Itu tandanya Bapak sudah lunas, Pak. Hati Bapak sudah bersih. Mungkin, jawab Pak Lurah menatap langit senja yang indah. Terima kasih sudah menjamin hidup saya saat itu. Berani sekali Anda. Bukan berani, Pak, kata Sukri rendah. Saya cuma kasihan. Saya takut kalau nanti saya mati, tidak ada yang mau menjamin saya. Keduanya tertawa, tawa ringan yang menghilangkan dingin malam. Angin dari arah alas Patirogo berhembus pelan. Kali ini bau hutan itu bukan bau anyir atau bau tanah kuburan lagi. Tapi bau kemenyan, bau harum dari bunga melati yang biasa dipakai untuk selamatan. Mereka tahu Ki Ageng dan para penghuni hutan sedang menatap, mengawasi, bukan sebagai predator, tapi sebagai penjaga keseimbangan. Selama Sukri dan Pak Lurah menjaga sumpah mereka, hutan itu akan menjadi teman, bukan lawan. Dan di desa Kedung Lumbung, legenda tentang alas Patirogo tetap hidup. Bukan sebagai cerita seram untuk menakut-nakuti anak agar cepat tidur, melainkan sebagai pengingat bahwa segala sesuatu yang didapat dengan jalan terlarang akan memakan tuannya sendiri. Dan bahwa kejujuran seorang buruh tani mampu menembus tembok benteng gaib. Sukri berdiri, membetulkan kopiahnya. Saya pulang, Pak. Raka mau wisuda. Sampai jumpa, Sukri, jawab Pak Lurah. Sukri melangkah pulang. Di kejauhan, bayangan pohon beringin di batas hutan bergerak pelan, seolah mengangkat tangan memberi hormat. Saya, narator legendaris dari acara Kisah Misteri, mengucapkan ribuan terima kasih kepada kalian semua, pendengar setia Shyfeless Channel dan pembaca budiman di shyfeless.com. Kisah tentang alas Patirogo dan Pak Sukri ini mungkin membuat ngeri, tapi semoga juga memberi hikmah bahwa jalan pintas menuju kehancuran adalah perjalanan satu arah. Jangan lupa tekan tombol like jika kalian suka, tulis komentar di bawah, dan share cerita ini. Dukungan kalian adalah napas bagi cerita-cerita lain yang masih terkubur di tanah Jawa ini. Sampai jumpa di episode berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.